Halo teman-teman, ini video pertama aku di channel Cara Mencari Uang. Oke teman-teman, di sini kita akan berfokus cara mencari uang di internet. Nah, tentu yang kita bahas pertama kali ini adalah cara mencari uang di internet yang paling populer dan bisa dipercaya, yaitu apa? Google AdSense. Oke, ini dia Google AdSense. Nanti akan kujelaskan tentang Google AdSense. Oke, jadi Google AdSense ini adalah program dari Google bagi kita para konten kreator. Konten kreator tuh banyak jenisnya ya, bisa berupa tulisan, berupa video, atau aplikasi atau game ya. Itu Google memberikan sebuah program bagi kita untuk memonetize konten-konten kita itu, sehingga kita bisa mendapatkan uang dari membuat konten tersebut. Oke, jadi kita akan membahas tentang Google AdSense. Jadi Google AdSense ini terbagi 3, kalau kalian belum tahu ya. Apa itu? Oke, terbagi 3. Oke, kita buat dulu grafiknya. Oke, yang pertama itu adalah AdSense non-host atau AdSense block. Nah, yang kedua itu adalah, nanti kita jelasin ya satu-satu apa itu AdSense non-host atau AdSense block dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah AdSense host atau AdSense YouTube. Nah, ini kalian pasti udah banyak yang udah paham ya. Yang ketiga itu AdSense mobile apps atau AdMob. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu Google AdSense non-host atau AdSense block. Oke, kita gambar dulu. Nah, AdSense block adalah AdSense yang diperuntukkan untuk blogger atau content creator berupa tulisan. Nah, jadi kalau kalian hobi nulis, ini cocok untuk kalian bisa nulis di blog. Nah, nanti setelah kalian menulis di blog itu, kalian bisa mendaftarkan blog kalian ke AdSense ya. Nanti akan direview oleh penilai dari AdSense, apakah blog kalian itu pantas untuk menayangkan iklan atau tidak. Karena kan ada blog yang mungkin tidak dianggap tidak pantas untuk menayangkan iklan dari Google, karena mungkin bermuatan sara atau seks atau yang lain sebagainya lah, yang dianggap Google tidak bisa ditampilkan iklan. Nah, AdSense block ini itu contohnya seperti ini ya, udah aku cari tadi ya. Ini kita cari ya cara edit foto di Photoshop kan. Nah, inilah dia contohnya ya, ini dia contohnya. Ini adalah blog. Dia menulis di sini cara edit foto di Photoshop, crop size, pencahayaan, teks, dan ekspor. Nah, inilah dia berupa tulisan ya. Nah, setelah kita membuat blog seperti ini, itu nanti setelah kita daftar dan diterima, kita akan tinggal memasang sebuah script di dalam blog kita. Nanti setelah scriptnya terpasang akan muncul iklan seperti ini. Nah, ini iklan dari Google ya, dari Google AdSense yang tadi kita bahas. Nah, di sini ini dia akan tampil iklan seperti ini. Kalau kalian lihat ya di sini nih ya kan, iklan oleh Google. Nah, inilah dia. Nah, si blogger ini mendapatkan penghasilan dari iklan yang tayang ini. Jadi setiap iklan yang tayang ini, kan ini udah tayang ya, udah kita baca sebagai pembaca. Ini si Whiters ini, perusahaan ini akan membayar ke Google. Nah, Google akan bagi hasil ke kita. Nah, kalau di blog itu pembagian hasilnya itu kita dapat 68%, sementara YouTube AdSense-nya atau Google mendapatkan sisanya, jadi sekitar 32% itu untuk Google. Jadi kita lebih banyak ya, 68%. Nah, iklannya itu seperti ini.
Nah, jadi tinggal ditempelkan aja nanti semacam skripnya ya. Kalau dibahas apa kayak menempelkannya nanti aja ya, karena ini kita membahas secara singkat pembagian tentang Google AdSense dan pengertiannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu AdSense Hoax atau AdSense YouTube. AdSense yang diperuntukkan untuk YouTuber atau content creator video. Nah, ini sepertinya sudah familiar ya untuk kalian. Bagi kalian yang mungkin hobi bikin video-video, bisa kalian upload ke YouTube. Nanti setelah channel YouTube kalian sudah memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka kalian bisa mendaftarkan di Google AdSense. Nanti channel kalian akan direview oleh tim dari AdSense-nya. Oke, setelah diterima di beranda YouTube kalian, bukan di beranda ya, di My Video di channel YouTube kalian tinggal mengaktifkan saja. Jadi bedanya tadi kalau sama yang di tulisan atau yang di blog itu, kalau di blog itu kan kita menginput skripnya ya. Nah, kalau di YouTube ini tidak, jadi kita tinggal mengaktifkan saja di setiap video. Oke, di setiap video. Oke, nanti dia contohnya hasilnya akan seperti ini. Lihat ya. Nah, ini di sini ada di channel Gadgetin ya, channel review handphone. Nah, ini ya. Seperti ini. Dia iklannya itu seperti ini. Macam-macam iklan ya, banyak jenisnya ya. Jadi bukan seperti ini kan video yang berputar bisa di skip, ada video yang berputar tidak bisa di skip, ada yang berupa banner saja seperti ini di sini kan. Sini seperti itu, jadi macam-macam. Nah, kalau kalian belum monetis, apakah bisa mendapatkan uang dari YouTube? Tidak ya, jawabannya. Walaupun kalian tanpa sengaja melihat di video kalian itu ada iklannya, itu kalian tidak mendapatkan apa-apa ya, karena kalian belum terdaftar sebagai partner YouTube ya. Jadi itu memang baru-baru ini YouTube memberikan kebijakan bahwanya dia bisa menampilkan iklan di video yang belum terdaftar sebagai partnernya atau belum monetis lah gitu ya. Jadi kalian mendapatkan penghasilannya setelah kalian terdaftar. Oke, yang ketiga ini jarang diketahui orang, apa itu? AdSense Mobile Apps atau AdMob. Yang diperuntukkan untuk pembuat aplikasi atau game. Oke, jadi pengertiannya itu seperti ini. Kalau kalian handphonenya itu Android, di Play Store tentu kalian akan pernah mendownload aplikasi atau game. Nah, aplikasi atau game ini kan kalian download secara gratis. Nah, pembuatnya itu mendapatkan penghasilan dari iklan-iklan yang muncul di apps atau di game yang kalian download secara gratis itu. Oke ya, jadi nanti mungkin mereka akan macam-macam ya. Ada yang full gratis, artinya mereka hanya mendapatkan iklan dari mendapatkan penghasilan dari iklan, atau ada yang berupa premium gitu, bisa dibeli secara premium, nanti nggak ada iklannya lagi. Nah, macam-macam ya seperti itu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang Google AdSense ya. Jadi kalau kalian pastikan dalam pemikiran kalian, karena ada 3 pilihan di sini, kalian akan bertanya mana yang paling bagus, mana yang paling menghasilkan, mana yang paling oke lah gitu untuk kalian masuki jika kalian ingin mendapatkan uang dari internet ya. Nah, jawabannya itu tergantung kesukaan kalian. Nah, kenapa untuk membangun sebuah channel YouTube atau blog atau aplikasi itu kalian perlu membutuhkan konsen kalian membutuhkan konsistensi. Oke, jadi kalian membutuhkan mungkin waktu yang cukup lama dan juga tetap update gitu setiap hari. Kalau kalian YouTube ya kalian upload video setiap hari, kalau kalian blog kalian publish setiap hari tulisan-tulisan kalian, begitu juga dengan game ataupun aplikasi. Nah, karena itu sebaiknya kalian memilih bidang yang kalian suka. Jadi sebenarnya sama aja ya,
Kalau di AdSense ini ya, AdSense blog itu persentase pendapatnya tentu lebih banyak. Kayak pembagian hasilnya aja kan 68%. Nah sebenarnya di YouTube itu 55% yang belum ku jelaskan tadi, lupa. Di YouTube itu 55%, 55%. Nah kalau di ini itu 68% ya pembagian hasilnya nih ya. Nah kalau di sini nih aku lupa ini aku lupa. Nah kita lihat kan dari penghasilannya aja itu yang di blog ternyata lebih besar daripada yang di YouTube ya. Cuman nah di blog itu kita kalau udah punya blog yang besar, kita itu harus menyewa yang namanya hosting, domain. Kok domain mungkin murah, mungkin hosting lah yang agak mahal. Jadi kita perlu biaya ekstra untuk merawat sebuah blog. Kalau di YouTube itu kita hanya perlu membuat konten yang menarik, tidak perlu hosting dan lain sebagainya, tidak perlu, hanya cukup mengupload videonya ke YouTube saja. Itu ya. Nah kalau dilihat seperti ini kan, ini lebih menguntungkan, tapi enggak ya. Jadi apa ya namanya, plus minusnya, ada plus minusnya juga. Nilai per klik di sini itu biasanya lebih besar ya, nilai per klik. Jadi iklan yang tayang di blog itu penghasilan yang kita dapat itu lebih besar daripada iklan yang tayang di YouTube. Oke ya, jadi lebih besarnya berapa itu tergantung dari yang pertama itu negara mana yang melihat ya. Jadi semakin biasanya semakin besar negaranya, semakin adidaya seperti itu, semakin besar nilai kliknya ya. Kayak Amerika, UK itu besar ya kliknya, Kanada gitu-gitu ya, Australia itu nilai per kliknya itu gede ya, jadi mahal. Beda dengan Indonesia, jadi susah untuk menentukan harga kliknya, per kliknya. Juga ada yang namanya keyword ya. Jadi keyword, antara keyword yang random dengan keyword yang contohnya itu tentang kesehatan, itu akan lebih besar harga per kliknya yang di bagian kesehatan ya. Jadi banyak lah, susah nih dijelaskan. Jadi sebenarnya untuk kalian yang mau jadi content creator itu nggak perlu terlalu kesini ya, nanti aja gitu. Yang perlu kalian gimana caranya, kalau kalian blog bagaimana caranya itu banyak yang baca tulisan kalian. Kalau yang YouTube ya banyak yang nonton gitu. Itu aja yang paling utama yang kalian harus lakukan. Nah jadi nilai per kliknya ini lebih besar, tapi dengan biaya perawatan yang lebih besar. Ini lebih kecil tapi perawatannya itu minim ya, lebih kecil, minim. Nah sementara ini itu belum begitu paham saya sendiri, tapi kurang lebih pasti ada plus minusnya. Oke, bayangkan saja ini pembuatan aplikasi atau game itu kan lebih rumit ya ketimbang bikin video atau membuat tulisan kan, gitu ya, plus minus lah. Nah jadi saranku itu pilihlah yang kalian suka. Kalau kalian hobi nulis ya ini, kalau kalian hobi bikin video gitu ini, kalau kalian hobi coding gitu, membuat aplikasi atau game, tentu saja ini. Nah seperti itu tips memilih mana kira-kira yang paling cocok untuk kalian. Nah bagaimana ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen semua video yang ada di channel ini. Dan waduh, ini aku closingnya nih agak agak berantakan karena baru pertama. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.